Baik, tema kita pada malam hari ini adalah di sini diberikan judul sebagian keadaan orang Yahudi dalam mengingkari janjinya, keadaan orang Yahudi. Kalau kemarin pengingkaran janjinya, kali ini dilanjutin bentuk-bentuk pengingkaran janjinya itu apa dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya agar terkait dengan materi yang kemarin, silakan Pak Haji Tatang ayat yang ke-83. Terjemah bebasnya aja ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Masya Allah, antum itu pedes banget nih kata-katanya. Dan kamu masih menjadi pembangkang. Illa qalilan minkum wa antum itu. Jadi pembangkang itu adalah kata sifat. Sifat yang melekat pada orangnya, bukan pekerjaannya ya. Kalau kita itu Mas Toto bernyanyi, tapi kalau Ebit GAD bernyanyi. Jadi penyanyi sama bernyanyi itu berbeda. Itu kata sifat. Jadi sifat bangkangnya itu sudah mendarat daging, nempel di situ. Kemudian sekarang perkata Pak Jitana, ayat yang ke-84, pelan-pelan. Walij, dan ketika akhajna, kami mengambil mitsaqakum, jadi sumpah dari kalian, la tasfikuna, janganlah kalian menumpahkan pembunuhan, dima'akum, darah sebagian dari kalian, wala, dan janganlah tuhrijuna, kalian mengusir anfusakum, diri-diri saudara kalian, min diyarikum, dari rumah negeri kalian, tuma, kemudian aqrartum, kalian mengikrarkan menerima janji, wa antum, dan kalian tashhadun, kalian bersaksi mengetahuinya. Baik, terjemah bebasnya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu, dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Baik, ini kalau kita kaitkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan peradilan. Kenapa? Undang-undangnya seperti itu. Indonesia ngalamin pahit dijajah. Betapa saudara kita di Palestina itu gimana tuh rasanya itu? Dijajah Astagfirullahaladzim, tanahnya dirampas, nyawanya dihilangkan dan lain sebagainya. Jadi kemudian kita lanjut Mas Toto. Bismillah. Ini kaitannya masih berat sekali. Suma, kemudian antum, kalian, haulai, wahai kalian yang tak tulun, kalian membunuh anfusakum, diri-diri saudara kalian, wa tukhrijuna, dan kalian yang mengusir farikon, segolongan, minkum, dari kalian, min diyarihim, dari rumah-rumah negeri-negeri mereka. Baik, jadi ingat-ingat itu baris keempat. Itu pesannya adalah kalian, bukan orang lain. Maknanya adalah kalau kalian menzalimi orang lain, maka kerugian itu pada gilirannya akan balik kepada diri sendiri. Mengusir orang lain pada gilirannya juga akan balik kepada kerugiannya diri sendiri. Jadi luar biasa pemilihan kata dalam Al-Quran. Jadi kalau dalam istilah sastra Arab namanya balaghah. Jadi cara penyampaian Al-Quran itu luar biasa. Kata ganti yang digunakan itu diri kalian, bukan membunuh orang lain, tapi menggunakan kata janganlah kalian membunuh anfusakum, diri-diri kalian, dan juga jangan mengusir diri-diri kalian dari negeri atau rumah kalian. Pada gilirannya perbuatan yang ditujukan kepada orang lain berupa kezaliman, kerugiannya akan berdampak pada dirinya sendiri. Itu yang saya baca dari tafsirnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Lanjut Mas Toto. Tazaharuna, kalian saling membantu alaihim, dengan mereka, bil ismi, dalam kemaksiatan, wal udwani, dan permusuhan, kezaliman. Stop. Harusnya dalam kebaikan saling mendukung, ini dukung mendukung dalam hal dosa dan permusuhan.
Itu karena janji nggak benar, aku berjanji kepada Mas Toto apapun yang terjadi, yang menimpa Mas Toto adalah menimpa diriku. Nah, yang mau benar baik mau salah kayak nggak peduli. Nah, itu namanya fanatik buta. Ini kalian itu hukum saling membantu dalam hal dosa dan kemaksiatan, dalam hal permusuhan. Ini kalau koleganya Amerika sekarang jumlahnya berapa? Israel tinggal berapa sekarang koleganya Mas Toto? Satu Israel, terus Amerika. Yang ketiga Argentina. Iya nggak apa-apa karena Messi itu didukung oleh itu bendera Israel itu dikibar-kibarkan oleh supporter Argentina di FIFA kemarin itu. Di FIFA kemarin, makanya banyak netizen itu khususnya orang-orang Islam itu nyinyir sama Lionel Messi. Jadi katanya itu Ballon d'Or itu hanya karena kesamaan yang model-model gitu aja. Kok sampai ke bola-bola sekalian itu gimana maksudnya? Ya Allah.